Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mojawari Ilmi dengan NRP 3125600063 dari kelas D4 ITC. Di video kali ini saya akan perhatikan manajemen proses pada sistem operasi Linux. Saya akan membedah setiap baris perintah dari percobaan hingga latihan. Mari kita mulai. Percobaan pertama, run level pada nomor 1. Pertama kita masuk ke dalam root dulu. Masukkan password kalian. Lalu saya akan mengetikkan command who-min-r dan run level. Nah, command ini itu untuk mencek mode operasi atau run level Linux saat ini beserta status sebelumnya. Lanjut di nomor 2 saya akan mengetikkan command ini, command ini itu berguna untuk menginstruksikan sistem untuk segera memutus mode grafis dan berpindah ke lingkungan berbasis teks atau multi-user target. Seperti itu. Lalu di nomor 3 saya akan mengetikkan init 5. Nah, selain sistem CTL, kita juga bisa menggunakan perintah tradisional init diikuti angka target, misalnya 5, untuk berpindah run level ke mode grafis. Di nomor 4 saya akan mengetikkan command system CTL get default. Yang mana perintah get default ini digunakan untuk menampilkan mode apa yang saat ini diatur sebagai default ketika komputer pertama kali dinyalakan. Typical target. Lanjut nomor 5, system CTL get default multi user target. Nah, komen ini kita mengubah konfigurasi boot default menggunakan perintah set default. Ini harusnya set default. Menggunakan perintah set default agar sistem selalu memuat mode teks pada saat dihidupkan. Lanjut ke nomor 6, sistem CTL get default kembali. Nah, jika saya eksekusi ini ini akan memverifikasi bahwa perubahan run level default ke mode teks telah berhasil disimpan. Lalu terdapat command reboot. Nah, command reboot ini akan mereset sistem operasi untuk menerapkan pengaturan booting yang baru saja kita buat. Jadi kalau saya enter, ini akan membuat komputer saya itu restart. Lanjut di percobaan kedua. Di percobaan kedua itu status proses PS nomor 1. Nah, nomor 1 itu kita akan berada di lingkungan mode teks dan login untuk menggunakan pengguna biasa. Lalu nomor 2 kita akan mengetikkan PS akan menampilkan proses yang sedang terjadi. Singkatan dari proses status. PS itu singkatan dari proses status. Itu akan menampilkan data proses yang saat ini sedang aktif secara khusus di jendela terminal ini saja. Lalu ada nomor 3 PS-min-u. PS-min-u itu kita akan menambahkan parameter min-u yang artinya akan memperluas informasi dari PS ini, memunculkan persentase memori dan CPU yang sedang diproses oleh proses tersebut. Lalu di nomor 4 PS-min-u username. Nah, maka di sini kita akan selain menggunakan flag min-u, kita bisa menyisipkan nama pengguna. Perintah ini akan memfilter seluruh daftar proses dan hanya menampilkan yang dieksekusi oleh user tersebut. Yang terakhir selanjutnya nomor 5. Di nomor 5 ini kita masuk ke root terlebih dahulu. Masukkan password. Lalu kita ketik ps-min aux. Lalu juga ada ps-min aux, kita wordcon ya, menggunakan pipe. Kita wordcon 402. Jadi di nomor 5 itu parameter min aux itu memerintahkan menampilkan seluruh proses secara global di sistem. Simbol pipe, lalu ada simbol pipe dan wc min l itu ditambahkan untuk menghitung total baris dan jumlah proses yang sedang berjalan. Lanjutan di percobaan kedua menampilkan hubungan proses parent dan child. Nomor 1 lanjut kita masuk ke root terlebih dahulu. Di nomor 1, nomor 2 ketikkan ps min eh
Opsi min EH ini berfungsi untuk mengurutkan proses berdasarkan hierarkinya. Hubungan proses induk dan anak, parent and child ditunjukkan dengan spasi identasinya. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 3, kita ketik PS min EF, lalu enter. Nomor 3, opsi min EF ini menampilkan hierarki, namun menggunakan karakter grafis berupa garis-garis untuk menyambungkan visual parent ke childnya secara lebih rapi. Lanjut di nomor 4, PS3. PS3 ini menyajikan hierarki proses dalam bentuk diagram pohon yang menyeluruh, dimulai dari proses paling dasar seperti sistem MD. Bentuknya itu akan seperti pohon seperti ini hierarkinya. Lanjut nomor 5, PS3 pipe grab sistem MD. Oke. Nah, di dalam itu menggabungkan PS3 dengan pipe grab memungkinkan kita menyortir struktur pohon tersebut agar hanya menampilkan cabang proses yang mengandung nama sistem MD. Seperti itu. Lanjut di nomor 6, PS3 min P. Oke, di nomor 6 menambahkan opsi min P, itu perintah PS3 akan menyertakan nomor PID dan identitas unik di sebelah setiap cabang nama prosesnya. Seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Lanjut nomor terakhir, nomor 7, PS3 min H, opsi H. Untuk opsi H sendiri pada PS3 berfungsi untuk menyoroti silsilah proses saat ini dengan mencetak tebal garis turunan dan ancestornya. Seperti itu. Oke, percobaan 2 sudah selesai. Kita masuk ke percobaan ketiga, menampilkan status proses dengan berbasis format. Pertama, kita masuk ke root terlebih dahulu karena ini sudah dalam root. Lanjut nomor 2, kita ketik PS min E pipe more. Oke. Komen ini artinya kita akan mencetak seluruh proses menggunakan pipe more, menahan teks yang terlalu panjang agar tampil per satu layar saja. Jadi kita bisa enter. Lalu untuk keluar kita bisa ketik Q. Clear, klik Q. Nomor 3, lanjut ke PSAX. Komen PSAX more. Oke. Parameter AX ini memperlihatkan proses beserta status statnya, mencakup proses latar belakang yang tidak dimiliki terminal interaktif. Lanjut di nomor 5, ketik Q, klik Q untuk keluar, kita clear lagi. Lanjut di nomor 4, PS min E F, lalu pipe dan more. Untuk parameter min E lalu F digabungkan untuk mencetak format dalam proses daftar proses secara penuh full format, memberikan deskripsi eksekusi yang lebih mendetail. Oke, lanjut nomor 5. Di nomor 5 ini kita akan mengetikkan komen PS min EO PID, CMD pipe more, lalu enter. Nah, parameter min EO adalah singkatan dari every output format. Ini memaksa sistem untuk hanya menampilkan kolom PID dan kolom komen sesuai permintaan pengguna. Lanjut di nomor 6. Nomor 6 saya akan mengetikkan komen PS min EO every output format PID, PPID, %mem, CMD pipe more. Oke. Kita bisa menambah kolom kustomisasi pada opsi min EO, misalnya menyisipkan PPID untuk melihat PID induknya dan %mem untuk melihat serapan memorinya. Oke, kita Q lalu clear. Lanjut di nomor 7, kita akan mengetik systemctl cell default graphical target. Nah, lalu kita akan mengetikkan reboot. Oke, kita kembalikan pengaturan default boot sistem operasi menjadi lingkungan desktop grafis dan merestartnya. Oke, lanjut. Percobaan 3 selesai. Kita masuk di percobaan keempat, mengontrol proses pada shell.
kita akan buka terminal di mode grafis sebagai user biasa. Kita akan buka terminal dan masuk ke root, lalu kita akan mengetik yes. Setelah mengetik yes, kita ketik ctrl+c, lalu ketik jobs. Ya, nah, perintah yes memproduksi output tiada henti. Kombinasi tombol ctrl+c itu untuk menginstruksikan pembatalan interrupt untuk secara paksa membunuh proses tersebut. Lalu masuk di nomor 3, kita akan ketik yes def null, lalu enter. ctrl+z, lalu ketik jobs, oke. Lalu ketik fg, oke. Kita akan send job, lalu ctrl+z lagi, lalu ketik bg, oke. Artinya di nomor 3 ctrl+z itu akan men-score proses menjadi stopped. Perintah fg atau foreground melanjutkan di layar depan, lalu sedangkan bg itu background melanjutkan di layar belakang tanpa memblokir terminal. Seperti itu. Lanjut di nomor 4, kita clear terlebih dahulu, yes. Saya akan mengetikkan komen yes null, lalu done, lalu enter. Saya akan mengetikkan jobs, lalu saya akan mengetikkan fg %2, lalu ctrl+z, lalu bg %2, lalu ctrl+z, lalu terakhir jobs, oke. Nomor 4 ini menempelkan karakter ampersand n di akhir eksekusi akan secara instan melempar perintah tersebut ke latar belakang sehingga Anda bisa langsung mengetik baris instruksi baru di prompt. Oke, lanjut nomor terakhir, nomor 5. Saya akan mengetikkan kill %1, lalu pgrep -1, lalu pgrep -1, yes. Oke, terakhir saya akan klik kill -9 PID, lalu tutup terminal. Oke, jadi nomor 5 perintah kill itu mengirim sinyal penghentian. Anda bisa memanggilnya berdasarkan awalan persen dan nomor urut job, atau dengan menyisipkan -9 untuk eksekusi mati mutlak berdasarkan nomor PID prosesnya. Oke, lanjut ke percobaan 4 sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan kelima, menghentikan dan memulai kembali job. Ini adalah percobaan terakhir. Nomor 1 kita buka terminal seperti biasa, masuk ke root. Lalu nomor 2 kita akan ketikkan yes, lalu ampersand atau dan. Nah, ini kita akan menjalankan kembali program untuk mengetik otomatis yes, namun lempar ke latar belakang menggunakan tanda ampersand. Bisa kita hentikan. Bisa kita close saja, buka terminal baru. Lalu seperti itu untuk nomor 2. Lalu nah, tadi tuh kita ngetik ctrl+z itu gagal, jadi kita harus buka terminal baru, lalu ketik pgrep -l, yes. Lalu kita klik kill -6 stop, nomor PID nya berapa, oke. Nanti di sini adalah nomor PID nya, seperti itu. Shortcut ctrl+z itu tidak mempan untuk aplikasi latar belakang, oleh karena kita memperlakukannya lewat jarak jauh dan mengirim pesan 6 stop melalui aplikasi kill. Oke, lanjut nomor 5, nomor terakhir.
kita akan ngetik kill. Jadi ini ada kill count, lalu nomor PID-nya nanti berapa. Nomor 5 itu untuk kembali memacunya. Jadi fungsinya itu agar berjalan lagi, gunakan instruksi kill dengan sinyal tambahan count yang berarti continue, sehingga proses yang tertidur tadi akan bangun kembali seperti itu. Oke, kita akan masuk ke latihan. Percobaan sudah selesai, kita akan masuk ke latihan. Di latihan pertama, poin A, saya akan mengetikkan find Nah, poin A tanda kurung siku-siku dinamakan redirect. Jadi kita membelokkan layar wajar ke satu dokumen teks, sedangkan sintaksis 2 lebih dari itu bertugas untuk memisahkan letak jatuhnya pesan-pesan malfungsinya. Lanjut di poin B. Itu ada kita akan mengetik sleep 5. Artinya, instruksi sleep memasang sistem untuk tidur sementara waktu. Karena dieksekusi di ranah serial layar depan, sistem operasi menolak masukan apapun sampai 5 detik berlalu, seperti itu. Lanjut poin C, juga ada sleep 5 ampersand. Artinya tanda ampersand ini kondisi tidur 5 detik tetap dijalankan, namun ia dioperkan ke dimensi latar, mengizinkan mesin mengetik masukan perintah lain secara simultan, seperti itu. Lanjut ke poin D. Setelah ada sleep 60, lalu di enter, tekan CTRL-Z, ketik BG, lalu jobs, ketik PS, dan terakhir FG. Oke, lalu bisa di quit. Nah, kita di poin D ini saya mempraktikkan penguasaan relokasi siklus proses. Sebuah perintah dibekukan dengan papan tombol CTRL-Z, dikirim ke pendalaman menggunakan BG dan ditarik keluar secara paksa menggunakan komen FG. Lanjut poin E, pendidikan sleep 60 N, lalu kill persen 1. Oke, artinya ini membuktikan fungsionalitas destruksi menggunakan awalan indikator persen. Aplikasi kill sanggup mengunci sasaran pemadaman bukan melalui rentang angka PID, melainkan indeks posisi aktif antrean job saat itu. Lanjut poin F, sleep 60 ampersand, lalu kill stop persen 1, lalu BG. Nah, aplikasi kill ini bukanlah sekedar perkakas not, melainkan sebuah kurir sinyal. Parameter min stop ini membuktikan kemampuannya untuk mengerem laju sebuah perintah untuk kemudian dipersilakan lewat menggunakan sintaksis BG. Lanjut poin G, sleep 60 ampersand, lalu kita klik kill all sleep. Oke, artinya kill all ini adalah alat bantu efisiensi massal. Perintah ini maksudnya mematikan proses secara borongan hanya dengan menelusuri penamaan persis perintah sumbernya. Jadi kita mematikan semua sleep. Lanjut poin H, saya akan ketik PS, lalu W, dan terakhir saya akan ketik top. Artinya PS itu memakan laporan insidentil. Abjad W itu memperinci aktivitas profil mengakses. Di saat bersamaan perintah top menjejalkan latar muka penyegar beban komputasi komponen perangkat keras komputernya. Lanjut poin I, poin I mengeksekusikan tampilan pohon layar menggunakan PS min A E. Oke, artinya ini menunjukkan matriks PS min A E H. Konstruksinya memuluskan kegiatan observasi pengguna melacak identitas proses krusial mesin utama daemon serta mengaitkannya dengan garis inisiator sel di dalam inti peladen. Lanjut di poin J, kombinasi instrumen mesin tik PS min pipe more
pipe, grab, slip. Poin J, penyematan abjad parameter complete PS min file yang dibelah garis vertikal pipa atau pipe memancarkan laporan menyeluruh secara frontal terhadap palang pemindai instrumen grab. Lalu poin terakhir, poin K, pengetikan penidur waktu slip 300 N, lalu log off komputer diakhiri login mengecek status PS min aux grab slip. Oke. Nah, poin terakhir K, mempertegas relasi ikatan hidup komponen. Terputusnya siklus jembatan terminal akibat kejadian penutupan saluran log off akan otomatis membunuh rangkaian program berstatus terpencil di baliknya. Oke, demikianlah penjelasan fungsi lengkap mengenai manajemen proses sistem sel Linux pada praktikum kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.